Assalamualaikum. Balik lagi di channel aku di Esti Denatur. Kali ini aku mau membahas tentang gejala dari diabetes. Yuk kita simak video lengkap berikut ini. Diabetes tipe 1 dapat berkembang dengan cepat dalam beberapa minggu atau bahkan beberapa hari saja. Sedangkan pada diabetes tipe 2, banyak penderitanya yang tidak menyadari bahwa mereka telah menderita diabetes selama bertahun-tahun, karena gejalanya cenderung tidak spesifik. Nah, beberapa ciri-ciri dari diabetes tipe 1 dan tipe 2 ini meliputi: yang pertama, sering merasa haus atau sangat lapar. Yang kedua, sering buang air kecil terutama pada malam hari. Yang ketiga, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Kemudian yang keempat, menurunnya massa otot. Kemudian yang kelima, pandangan kabur. Yang keenam, urin mengandung keton. Kemudian yang ketujuh, tubuh mudah lelah dan lemas. Yang kedelapan, luka menjadi lebih sulit sembuh. Dan yang kesembilan, mudah mengalami infeksi seperti di gusi, kulit, vagina, atau saluran kemih. Selain itu, ada beberapa gejala lain yang juga bisa dialami oleh penderita diabetes. Di antaranya adalah yang pertama, mulut kering, yang kedua, gatal-gatal di kulit, yang ketiga, disfungsi ereksi atau impotensi. Kemudian yang keempat, ada rasa terbakar, kaku, dan nyeri pada kaki. Yang kelima, hipoglikemia reaktif, yaitu hipoglikemia yang terjadi beberapa jam setelah makan akibat produksi insulin yang berlebihan. Kemudian yang keenam, bercak-bercak hitam di sekitar leher, ketiak, dan selangkangan yang menjadi tanda resistensi insulin. Sementara itu, ada juga beberapa orang yang mengalami prediabetes, yaitu kondisi ketika glukosa dalam darah berada di atas rentang normal tetapi tidak cukup tinggi untuk didiagnosis sebagai diabetes. Meski demikian, seseorang penderita prediabetes juga dapat menderita diabetes tipe 2 jika tidak ditangani dengan baik. Lakukan pemeriksaan ke dokter jika Anda mengalami gejala-gejala utama diabetes, yaitu yang pertama, sering merasa haus. Yang kedua, mudah lelah. Yang ketiga, lebih sering buang air kecil daripada biasanya, terutama pada malam hari. Yang keempat, adanya penurunan berat badan dan kehilangan massa otot. Kemudian yang kelima, gatal di sekitar penis atau vagina. Yang keenam, penyembuhan luka terasa lambat. Dan yang ketujuh, sering mengalami sariawan. Yang kedelapan, penglihatan kabur. Jika Anda memiliki faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko terkena diabetes, dianjurkan untuk menjalani pemeriksaan gula darah rutin. Tujuannya agar penyakit ini dapat terdeteksi dan ditangani sejak dini. Nah, bagaimana sih diagnosis dari diabetes? Gejala diabetes biasanya berkembang secara bertahap, kecuali diabetes tipe 1 yang gejalanya dapat muncul secara tiba-tiba. Namun, karena diabetes umumnya tidak terdiagnosis pada awal munculnya, orang-orang yang berisiko terkena penyakit ini dianjurkan menjalani pemeriksaan rutin, terutama pada kelompok berikut ini. Yang pertama, orang-orang yang berusia di atas 45 tahun. Yang kedua, wanita yang pernah mengalami diabetes gestasional saat hamil. Yang ketiga, orang yang memiliki indeks mata tubuh di atas 25. Kemudian yang keempat, orang yang sudah didiagnosis menderita prediabetes. Tes gula darah merupakan pemeriksaan yang mutlak dilakukan untuk mendiagnosis diabetes tipe 1 atau tipe 2. Hasil pengukuran gula darah akan menunjukkan apakah seseorang menderita diabetes atau tidak. Dokter akan merekomendasikan pasien untuk menjalani tes gula darah pada waktu dan dengan metode tertentu. Dokter akan mendiagnosis diabetes pada seseorang dengan melakukan wawancara medis
yang kemudian dilanjutkan dengan beberapa jenis pemeriksaan kadar glukosa darah. Contohnya seperti tes glukosa puasa, tes glukosa acak, dan tes AIC. Nah, berikut adalah penjabaran akan tes tersebut. Tes glukosa plasma puasa, penjelasannya adalah tes ini paling baik dilakukan di pagi hari setelah puasa 8 jam. Tidak makan atau minum kecuali seteguk air. Kemudian yang kedua, tes glukosa plasma acak. Tes ini dapat dilakukan kapan saja tanpa perlu puasa. Tes AIC, tes ini juga disebut HbA1c atau tes hemoglobin triglikasi. Untuk mengetahui kadar glukosa darah rata-rata selama 2 hingga 3 bulan terakhir. Kemudian yang terakhir adalah tes toleransi glukosa oral. Dalam tes ini, kadar glukosa darah pertama kali diukur setelah puasa semalam. Kemudian pasien minum minuman manis, kadar glukosa darah pasien kemudian diperiksa pada jam 1, 2, atau 3. Nah, bagi yang ingin mengatasi keluhan diabetesnya dengan mencari alternatif produk herbal, dari Denatur Indonesia ini memiliki produk herbalnya untuk mengatasi dari keluhan diabetes. Nah, produknya apa saja? Saya perkenalkan untuk produknya, ini ada 2 macam produk herbal, yaitu PPK Denatur dan Antibed Denatur. Kedua produk ini terbuat semua dari racikan bahan herbal alami, insya Allah sangat aman dikonsumsi. Selain sudah terbuat dari racikan bahan-bahan herbal alami, produknya pun ini sudah terdaftar di BPOM, sudah ada izin Dinkesnya. Bagi yang muslim juga tidak perlu khawatir karena sudah halal MUI. Dan Denatur Indonesia ini sudah memiliki ISO 9001-2015 serta untuk standar pembuatannya ini sudah sesuai standar CPOTB. Nah, bagi yang ingin mengecek sudah terdaftar belum di BPOM, di botolnya pun ini tertera nomor POM TR-nya. Untuk PPK Denatur POM TR-nya 173399911. Kemudian untuk Antibed Denatur POM TR-nya 173300911. Nah, demikian informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Bagi yang ingin memesan produknya, silakan langsung hubungi saja kontak kami di nomor 081 329 8789999. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.